Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kajian Asrarus Shalah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kali ini kita akan masih membicarakan tentang tasyahud bagian 2. Imam Ghazali mengatakan wa yanwil imamu al-imamata liyanal al-fadla fa illam yanwi sahhatis salatul qaum sahhat salatul qaum fa illam yanwi sahhat salatul qaumi idza nawawul iqtida'a wa nalul fadlal jama'ati wa yusirru bidu'ail istiftahi wa ta'udhi kal munfaridi wa jaru bil fatihati wa surati fi jami subhi wa awlail isya'i wal maghrib wa kadzalika al munfaridu wa jaru bi qawlihi amin fi salatil jariyah wa kadzalika al ma'mum wa yuqirnal ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an la taqiban wa yaskutul imamu saktatan uqaibal fatihati liyathuba ilai nafsuhu wa yaqra'ul ma'mumul fatihata fil jahriyati fi hadis saktati liyatamakkana minal istimai inda qiraatil imami wa la yaqra'ul ma'mumu as-surata fil jahriyati illa idza lam yasma' sautal imami wa yaqulul imamu sami Allahu liman hamidah inda rafi ra'sihi minar ruku' wa kadzalikal ma'mum wa la yazidul imamu ala thalasi fi tasbihatir ruku'i was sujudi wa la yazidu fi tasyahudil awal ba'da qawli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Imam Ghazali mengatakan, jika kita bertindak sebagai imam, kata Imam Ghazali, hendaknya meniatkan menjadi imam, yanwil imamah, ya. Hendaknya wa yanwil imamata. Hendaklah ia meniatkan sebagai hendaknya kita meniatkan menjadi imam. Itu maksudnya agar mendapat pahala sebagai imam. Akan tapi meskipun ia tidak meniatkannya, kalau kita tidak meniatkan jadi imam, jadi kalau jadi imam hendaknya kita niat menjadi imam. Misalnya usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau meskipun dia tidak meniatkan menjadi imam, maka salat orang-orang yang bermakmum kepadanya tetap sah. Ya kecuali salat Jumat. Ya kalau salat Jumat itu karena wajib berjamaah, maka imam harus meniatkan jadi imam dan makmum harus meniatkan jadi makmum. Sholli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Ke makmum demikian juga makmum usolli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Kalau imam tidak meniatkan jadi imam dalam salat Jumat atau makmum tidak berniat menjadi makmum dalam salat Jumat, maka salat Jumatnya tidak sah. Dan apabila mereka meniatkan menjadikannya sebagai imam, mereka mendapat pahala salat berjamaah. Jadi sekalipun imamnya dalam salat berjamaah biasa tidak meniatkan menjadi imam, tapi tetap kita sebagai makmum meniatkan jadi makmum, maka tetap kita mendapat pahala salat berjamaah. Seorang imam membaca doa istiftah. Imam Ghazali itu istilahnya istiftah, ya.
Kita biasanya membaca iftitah. Ya. Dan ia dan ta'awudz ya. Seorang imam membaca doa iftitah dan ta'awudz dengan suara pelan. Setelah Allahu Akbar, berarti sejenak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian setelah selesai doa iftitah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi harus dengan suara pelan, sama seperti orang yang salat sendiri, yang salat sendirian. Begitu juga salat sendirian juga seperti itu. Tetapi membaca Fatihah dan surat dengan suara dikeraskan, tetapi membaca Al-Fatihah dan surat dengan suara dikeraskan pada kedua rakaat salat subuh, 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Tetapi kalau 2 rakaat pertama dalam salat maghrib, isya dan subuh, itu imam membacanya harus dikeraskan. Demikian juga ya, orang-orang yang salat sendirian juga harus dikeraskan, tapi sewajarnya saja tentunya. Jadi kerasnya tidak seperti halnya ia menjadi imam. Imam mengeraskan bacaan amin dalam salat jariyah, seperti salat maghrib, isya dan subuh itu ya. Itu salat jariyah namanya. Imam baca amin. Demikian pula makmum. Makmum juga disunatkan membaca amin. Selain itu, makmum hendaknya menyesuaikan saat bacaan amin agar bersama dengan bacaan imamnya. Bukan setelah imam. Jadi bersamaan. Ya, akibat. Ya. Akibat tawa uqaibal fatihah. Jadi bersamaan dengan imam. Imam mencawa walau bolin. Amin. Kita amin. Kita sebagai makmum baca berbarengan ya dengan imam. Setelah baca Fatihah pada salat jariyah, imam hendaknya diam sebentar untuk mengembalikan napas. Liyasubah napasahu, bukan nafsahu itu ya. Keliru tadi. Napasahu. Bukan nafsahu ya, dibacanya tadi keliru. Napasahu, napasnya. Jadi agar apa? Agar mengembalikan napasnya. Jadi setelah walau bolin, berhenti sejenak supaya untuk memberikan napas. Pada saat itu pula makmum hendaknya membaca Fatihah. Nah, pada saat imam beristirahat itu setelah walau bolin, ya, maka makmum di situ membaca surat Fatihah. Mengapa? Agar si makmum itu dapat mendengarkan bacaan surat oleh imamnya nanti. Jadi ketika imam membaca surat, kita makmum itu kan tidak disunatkan membaca surat. Kita tinggal mendengarkan bacaan surat yang dibacakan oleh imam. Seperti diperintahkan kan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Setelah itu makmum juga tidak membaca surat dalam surat jariyah, ya tadi sebutkan, kecuali jika ia tidak mendengar suara bacaan imamnya. Makmum tidak disunatkan membaca surat dalam sholat jahriyah, kecuali sholat sirriyah, sholat dhuhr asar. Itu disunatkan juga kita membaca surat, sekalipun tidak sama tentu bacaan suratnya dengan bacaan imam. Dalam sholat jahriyah, makmum tidak disunatkan, sekali lagi dalam sholat jahriyah, makmum tidak disunatkan membaca surat, kecuali jika si makmum tidak mendengar suara bacaan imamnya. Kecuali karena jauh, misalnya banyak jamaahnya tidak terjangkau oleh sound system di masjid itu atau di mushola itu, maka kita disunatkan membaca surat. Ketika mengangkat kepala untuk berdiri kembali setelah ruku, imam mengeraskan ucapan Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini menurut Imam Syafi'i begitu. Ya. Setelah ruku, imam mengeraskan ucapan Sami Allahu liman hamidah.
Imam hendaknya tidak menambah bacaan apapun setelah tasbih sebanyak 3 kali. Imam kemudian kan ruku, ya, Allah dalam tasbihnya itu ya. Ketika mengangkat kepala untuk berdiri kembali setelah ruku, ya, setelah ruku imam mengeraskan ucapan sami Allahu liman hamidah. Dalam bacaan rukunya imam tidak menambah bacaan apapun setelah tasbih sebanyak 3 kali, baik pada waktu ruku atau sujud. Cukup dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali untuk ruku, dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali untuk sujud. Demikian pula tidak menambah sesuatu dalam tasyahud pertama setelah mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menurut Imam Ghazali tambahi dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dalam tasyahud awal, ya, dalam tasyahud pertama. Sampai di situ saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup segitu. Kata Imam Ghazali tambahi dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian bangun dari tasyahud awal itu untuk berdiri ke rakaat berikutnya. Pada 2 rakaat terakhir, imam hendaknya mencukupkan diri membaca Al-Fatihah saja dan tidak memperpanjang salatnya agar tidak mengganggu para makmum. Rakaat yang selanjutnya, ya, pada 2 rakaat terakhir, kalau dohor misalnya, kalau salat duhur, dan asar, imam tidak cukup dengan membaca Fatihah saja. Ya, gitu. Kalau maghrib berarti pada rakaat yang ketiga, ya, kalau maghrib. Ya, kalau duhur rakaat yang ketiga keempat, duhur dan asar pada rakaat ketiga dan empat jangan membaca surat, cukup dengan membaca Fatihah saja. Kalau maghrib pada rakaat yang terakhir yang ketiga cukup membaca Fatihah saja. Dan imam dihendaknya jangan memperpanjang salatnya, jangan dilama-lama salatnya, ya, agar tidak mengganggu para makmum. Para makmum. Ada hadis diriwayatkan Abi Hurairah, ya. Ada hadis diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu menjadi imam, ya, hendaknya ia meringankan salatnya, sebab di antara yang makmum itu ada yang lemah, sakit, dan lanjut usia. Dan bila ia salat sendiri, ya, salat sendirian, boleh saja memperpanjang sekehendak hatinya, ya, kata Nabi. Ini hadis, ya, kalau salat sendirian boleh saja memperpanjang salatnya sekehendak hatinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Pada 2 rakaat terakhir demikian pula, ya. Demikian pula pada waktu berdoa setelah tasyahud akhir, ya. Tadi kan dikatakan di sini pada 2 rakaat terakhir imam hendaknya mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah saja dan tidak memperpanjang salatnya agar tidak mengganggu para makmum. Demikian pula pada waktu berdoa setelah tasyahud akhir, janganlah doanya itu melebihi sekadar bacaan tasyahud serta salawat untuk Nabi SAW. Begini, kan setelah membaca tasyahud, yang dinamakan tasyahud, saya ingatkan kembali, ya, kita masih ingat, ya, yang dinamakan tasyahud itu sampai dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud namanya. Setelah itu kan kita disunatkan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan tasyahud akhir ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya ke sana. Nah, setelah itu, ya, dalam waktu kita kan disunatkan membaca doa setelah innaka hamidum majid, kita disunahkan membaca doa yang lain. Tapi doanya, kata Imam Ghazali, jangan
panjang-panjang, jangan melebihi bacaan tasawuf. Jadi ukur serta sholawat kepada Nabi. Jadi ukuran doa yang dibaca, ya doa apa saja asal berbahasa Arab boleh. Setelah sholawat kita dalam tasawuf akhir boleh berdoa doa apa saja asal dalam bahasa Arab. Asal dalam bahasa Arab. Doanya itu jangan melebihi panjang bacaan tasawuf dan sholawat. Misalnya bacaan tasawuf dan sholawatnya hanya 10 detik, misalnya 10 detik, maka doanya jangan lebih dari 10 detik. Ketika mengucapkan salam, imam hendaknya meniatkan salamnya itu untuk para makmum dan malaikat. Sedangkan para makmum meniatkan ucapan salam mereka untuk membalas salam dari imam mereka. Ketika imam niat ketika Assalamualaikum warahmatullahi, kan imam niat mengucapkan salam kepada makmum dan malaikat yang di sebelah kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian meniatkan membaca salam untuk para makmum dan malaikat yang berada di sebelah kiri. Demikian juga kita sebagai makmum, kita niat untuk menjawab, ya, meniatkan menjawab atau membalas, ya, salam dari imam tersebut. Selesai mengucapkan salam, imam tetap pada tempatnya, ya, menghadap kiblat sebentar, ya, sebentar menghadap kiblat sehingga para makmum menyelesaikan salam mereka. Ya, setelah makmum assalamualaikum, setelah imam assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua jangan dulu apa-apa, tetap saja di situ, sebab makmum kan baru salam yang pertama, kemudian setelah berakhir baru gitu. Sehingga makmum menyelesaikan masalah mereka. Setelah itu imam menghadap para makmum dengan wajahnya, ya, kecuali apabila hadir juga kaum wanita yang bukan mahram di antara para makmum. Kalau ada di antara para makmum itu wanita, imam seyogyanya, ya, sepantasnya tetap pada tempatnya sampai kira-kira makmum perempuan itu telah meninggalkan tempat. Jadi setelah salam, imam menghadap makmum. Kalau di Fathul Mu'in menghadap ke arah utara, sehingga pipi kanannya dilihat oleh makmum dan pipi kirinya mengarah ke kiblat. Itu di Fathul Mu'in begitu, ya. Itu kalau tidak ada jamaah perempuan, ya. Kalau tidak ada jamaah perempuan. Kalau ada jamaah perempuan, tunggu dulu sampai jamaah perempuannya meninggalkan tempat atau menghindar dari tempat yang dekat dengan imam itu. Dan tidak sepatutnya para makmum juga, ya, dari kaum pria meninggalkan tempatnya sebelum imam berdiri meninggalkan tempat. Jangan dulu. Itu jangan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung imam belum apa-apa, ya, belum menyelesaikan baca zikirnya misalnya, ya, setelah salam jangan dulu berdiri, jangan dulu meninggalkan tempat sampai imam meninggalkan tempat terlebih dahulu. Imam boleh pergi, ya, ke arah kanan atau kiri. Jadi ketika dia bangkit untuk meninggalkan mihrabnya itu, ya, imam boleh pergi baik itu ke arah kanan atau kirinya, meskipun lebih baik ke arah kanan. Bangkit, imam kalau mau meninggalkan mihrabnya lebih baik mengarah ke arah kanan. Pada waktu membaca kunut subuh, seyogyanya mengikut sertakan para makmum dalam doanya. Yani dengan mengucapkan Allahumma hdina, kan kita gitu kan, ya. Allahumma, kalau sendirian kan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Jadi kalau dia menjadi imam, maka imam itu dalam membaca doa kunutnya itu harus mengsertakan imam, sertakan makmum, sehingga kata Allahumma dini domir mutakallim wahdah diganti dengan Allahumma dina dengan mutakallim ma'al ghair, dan seterusnya untuk
untuk imam ya, untuk imam. Ya kalau kita sendirian kan Allahumma hdini untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri. Hendaknya imam itu mengeraskan suaranya. Ya. Hendaknya imam mengeraskan suaranya dan makmum mengucapkan amin. Dan makmum mengucapkan amin. Itu ya sambil mengangkat tangan setinggi dada biasa, mengangkat tangan seperti kita berdoa, ya seperti kita berdoa. Di sini Imam Ghazali mengatakan ada ulama yang berpendapat bahwa setelah selesai doa kunut, ya, setelah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, itu ada ulama yang mensunahkan mengusap wajah, ya, mengusap wajah. Tapi kaul yang masyhur ya dalam mazhab Syafi'i tidak usah mengusapkan tangan ke muka, ya. Jadi ada dalam kata Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i ada istilah doa kunut yang mensunahkan setelah membaca doa kunut mengusap wajah dengan kedua tangan. Tapi yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan mengusapkan tangan setelah membaca doa kunut. Demikian kita lanjutkan kepada bahasan lain dalam Asrarus Shalah, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.